Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada sahabat Ketua Fatayat Kabupaten Cirebon Adinda Rozikoh Soekardi dan sahabat-sahabat pengurus Fatayat Kabupaten Cirebon yang berbahagia, dan sebagian santri yang masih tersisa di asrama Putri Al-Qadim Putri. Monggo kita sareng-sareng belajar mengkaji kitab Maqasidus Shaum karangannya Syekh Izzuddin, tujuan-tujuan puasa. Langsung mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalem akhirat belaka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima. Kita memulai mengaji kitab ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya semuanya. Qala usdawu sapa Syekh Al-Faqih kam alim fikih, Al-imamu kang dadi pengarep, Al-alimu kang alim, As-sayyidu kang dadi pimpinan, Al-fadilu kang utama, Muftil muslimina kang dadi muftiye pira-pira wong Islam, Baqiyatus salafis sholih sekairine pira-pira ulama salaf as-sholihi kang bagus, rupane Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i hafizahullahu wa abqahu wa radiya anhu wa ardahu bimannihi wa karamihi. Jadi memulai segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan adalah harus dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi agar apa yang kita lakukan mendapatkan berkahnya. Kitabus Shaum utawi iki iku kitab bertela akan puasa. Wa fihi lan iku tetep ing dalam shaum asyaratu fusulin utawi 10 piro-piro fasal. Al-faslul awal utawi fasal kang kawitan iku fi wujubihi ing dalam piro-piro wajib shaum. Qala wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang pada iman sapa alladzina kutiba wis den fardhuaken alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu puasa, kama kutiba kaya oleh wis den fardhuaken apa syam alalladzina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh la'allakum supaya sira kabeh ikut tattaquna pada takwa sapa sira kabeh. Allah telah dawuh yang berbunyi begini, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kalian semua hukum puasa atau puasa. Telah difardukan puasa untuk kalian semua seperti hanya yang sudah difardukan kepada orang-orang yang sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah. Ini tentunya yang diserukan untuk melakukan puasa adalah orang-orang yang beriman
orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan kalau berkaitan dengan hukum fikih adalah orang yang sudah baligh, orang yang sudah mukallaf, dan orang yang beragama Islam, juga perempuan yang tidak dalam keadaan uzur atau tidak dalam keadaan men. Jadi kalau bukan orang Islam, meskipun sudah baligh dan meskipun sudah mukallaf tapi bukan orang Islam, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan puasa. Tujuannya la'allakum tattaquna. Maknahu utai maknane la'allakum tattaqun iku la'allakum supaya sira kabeh iku tattaquna pada takwa sapa sira kabeh atau pada wedi sapa sira kabeh annaro ing neraka bisomihi kelawan sebab puasae wong. Dengan puasa supaya kita semua bertakwa atau supaya kita semua takut kepada api neraka. Fa inna shaumahu kana temen saatuhune puasane wong iku sababun dadi sebab li ghufraniz dzunubi maring den apurane pira-pira dosa al mujibati kang narik linari manjing neraka. Karena puasa itu menjadi sebab diampuninya dosa yang menuntut masuk neraka. Puasa itu tidak makan dan tidak minum dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian didahului pada waktu malamnya harus niat dulu. Baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Wa fi sahihaini lan ing dalem hadis Imam Bukhari Muslim anin Nabi saing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu temen saatuhune Kanjeng Nabi ku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi bunya den bangun apa Islamu agama Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Di dalam hadis Imam Bukhari Muslim dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Kanjeng Nabi dawuh agama Islam dibangun atas 5 perkara. Ala anta abuda ing atase yen ta nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah wa takfura lan yen ta ngufuri sapa sira bima kelawan perkara dunahu kang saliyane Allah. Yang pertama adalah menyembah kepada Allah dan mengufuri pada selain Allah atau mengingkari pada selain Allah. Wa iqamis sholati lan mendirikan salat wa itaiz zakat lan awe zakat wa hajjil bait lan haji ing Baitullah wa shaumi Ramadan lan puasa ing dalem wulan Ramadan. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, memberikan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Yang kelima adalah puasa di dalam bulan Ramadan. Setelah saya amati antaranya puasa dan sholat itu ada kemiripan. Artinya kalau puasa itu harus niat di malam hari, kemudian menahan makan dan minum dan melakukan kemungkaran-kemungkaran dari mulai pagi sampai sore sampai maghrib. Kemudian kalau sholat diawali dengan niat bersamaan dengan takbiratul ihram 1 hari 5 waktu. Berbedanya kalau puasa Ramadan berarti hanya dilakukan setahun, 1 bulan dalam setahun. Itu pun kalau perempuan ada uzurnya berarti ada dispensasinya. Artinya tidak perlu melakukan puasa Ramadan. Kalau sholat itu sepanjang hidup. Puasa memang bukan satu hal yang mudah, meskipun hanya sebulan dalam 1 tahun. Tetapi ada yang lebih berat, lebih tidak mudah adalah melakukan sholat. Sholat itu sepanjang hidup, bahkan yang sakit pun masih berkewajiban untuk melakukan sholat.
Ya puasa pun juga ada keringanan-keringanan pada orang-orang tertentu ya. Tetapi banyak sekali faktanya orang yang mengabaikan sholat, tapi kalau puasa rajin. Kalau puasa, kalau sholat hubungannya hanya hamba dengan Allahnya. Kalau puasa dua-duanya, kita dengan Allah dan kita dengan sesama makhluk. Selain kita ibadah murni taqarrub ilallah, sama-sama taqarrub ilallah antaranya puasa dan sholat. Kalau puasa dituntut untuk peduli, untuk bersedekah. Kalau sholat hanya hubungan hambanya dengan Allah. Al-faslu ats-tsani utai fasal kang kaping pindho iku fi fadhailihi kang tetep ing dalem mertelakaken pira-pira keutamaane puasa. Lisomi iku tetep kedue puasa fawaidu utai pira-pira faedah. Fasal yang kedua menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan daripada puasa. Apa sih puasa itu? Apakah hanya tidak makan dari mulai fajar, dari mulai subuh sampai maghrib saja, atau bagaimana? Ternyata puasa itu ada keutamaan-keutamanya, ada hal-hal yang keren, yang lain daripada ibadah selainnya puasa. Yang pertama adalah raf'ud darajat dan angkate piro-piro derajat, wa takfirul khati'at lan den lebure piro-piro keluputan, wa kasrus syahawat lan mecai piro-piro syahwat atau menahan piro-piro syahwat, wa takfirus shadaqat lan ngakehaken piro-piro sedekah, wa taufirut dhaat lan ngakehaken piro-piro amal taat, wa syukru alimil khafiyat lan syukure wong kang ngerti piro-piro perkara kang samar, wal inzijaru lan nyegah an khawatiril ma'asi saking piro-piro pikiran maksiat, wal mukhalafat lan piro-piro persulayaan lan piro-piro penyimpangan. Yang pertama adalah keutamaannya puasa akan diangkatnya derajat oleh Allah bagi orang yang berpuasa. Fa amma raf'ud darajati anapun utawi den angkate piro-piro derajat iku fauli qaulihi ta'ala maka krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Idza jaa ing dalam nalikane teka apa Ramadan bulan Ramadan futihat mangka den buka apa abwabul jannati piro-piro lawange swarga, wa ghuliqat lan den tutup apa abwabun nari piro-piro lawange neraka, wa suffidat lan den cancang sapa asyayatinu piro-piro setan. Sesuai dalam dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika bulan Ramadan datang, berarti ini sudah datang ya. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 2 bulan Ramadan. Berarti bagi yang berpuasa, bagi perempuan yang tidak dalam keadaan uzur, sudah 2 hari melakukan puasa Ramadan. Ketika bulan puasa, bulan Ramadan datang, maka akan dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka dan diikat setan, para setan. Wala qaulihi sallallahu alaihi wasallam lan karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikayatan karena den ceritakan an rabbihi saking pangerane Kanjeng Nabi azza wa jalla. Sesuai dalam dawuhnya Kanjeng Nabi yang diceritakan dari Allah, berarti ini hadis qudsi yang berbunyi kullu amali bani adama utawi saben-saben amale menungsa iku lahu kedue ibnu Adam illa syiyam angin puasa. Fa innahu karena teman saatune syiyam iku li kedue ingsun wa ana uta ingsun iku ajzi males sapa ingsun bihi kelawan syiyam. Kata Allah, dawuhnya Allah, semua amal perbuatan manusia itu akan kembali kepada manusianya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa adalah untukku dan sayalah yang akan membalasnya. Nah, ini keutamaan daripada puasa, bahwa memang
Ibadah puasa itu adalah lain daripada yang lain. Di sini Allah telah dahulu semua amal perbuatan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Pahalanya akan kembali kepada kita, kebaikannya akan kembali kepada kita. Kita melakukan kebaikan, kebahagiaan itu akan kembali kepada kita. Kita melakukan kesalahan, kesalahan itu akan kembali kepada kita. Tetapi kata Allah, kecuali puasa. Puasa itu untukku. Dan sayalah yang akan menanggungnya. Sudahlah, itu urusanku. Makanya nggak ada orang yang ria puasa. Amal-amal perbuatan yang lainnya agak mudah dibuat ria ya. Ya sedekah misalnya atau apalah. Silaturahim atau sedekah, pokoknya amal-amal perbuatan baik yang lainnya. Tapi kalau puasa, makanya janjinya kata Allah, itu adalah untukku dan sayalah yang akan membalasnya. Jadi jangan khawatir. Kita hari ini mulai puasa sampai sebulan berapa hari lagi? Itu adalah untuk Allah dan Allah lah yang akan menanggung segala resikonya. Ya, kecuali kita kaum perempuan ya, ada dispensasi. Ada waktu yang kita tidak diperkenankan untuk melakukan puasa. Tetap saja besok kita kewajiban untuk membayarnya. Bahkan biasanya berat karena tidak ada temannya. Wasyamu utai puasa iku junnatun tameng atau perisai. Fa idza kana maka indal nalikane apa yaumu shaumi ahadikum dinane puasa salah sijine sira kabeh fala yarfuth mangka aja ngomong kotor sapa ahad yauma idzin indalem dinane shaum wala yashab lan aja mencela sapa ahad fa insabbahu mangka lamun mencela sapa mangka lamun mencela ing ahad sapa ahadun wong siji aw qatalahu atawa nguleti atau ngajak gulet sapa ahad ing ahadikum falyaqul mangka ngucap sapa ahad inni umruun shaimun ing pengucap inni umruun shaimun inni shaimun inni temen saatun ingsun iku umruun wong siji iku shaimun wong kang puasa inni temen saatun ingsun iku shaimun wong kang puasa. Dan puasa itu adalah perisai tameng atau apa namanya penjagaan. Ketika di mana puasa kita lakukan, maka janganlah ngomong kotor, waleshop dan janganlah mencela. Ngomong kotor banyak ya, dan janganlah mencela, termasuk ngerasani, ngobrol-ngobrol yang kalau kedengaran orang yang dibicarakan menjadi tidak suka, itu kan termasuk yashab ya, mencela. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, kalau seandainya ada orang yang mengajak kita mencela atau menggunjing atau menarik perkataan-perkataan yang jelek, maka katakanlah saya sedang puasa dan saya sedang puasa. Kalau tetap saja tidak manjur karena sama-sama sedang puasa, ya kita segera bubar, bubar, yuk kita deres Quran, yuk kita membicarakan yang lainnya. Kadang ngerasani itu, Masya Allah, astagfirullah, sangat-sangat mudah sekali ya, karena tidak membutuhkan biaya dan tidak membutuhkan energi apapun. Makanya harus betul-betul kita tanamkan bahwa kita sedang puasa dan kita harus menghindarinya. Itu satu hal-hal yang harus kita cegah, hal-hal yang harus kita hindari ketika kita berpuasa. Makanya harus memperbanyak amal-amal yang seperti deres Al-Quran, karena memang dalam bulan Ramadan telah diturunkan Al-Quran. Ya, kalau ngantuk, kalau capek ya leren, atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Walladzi demi zat iku nafsu Muhammadin, jiwane Kanjeng Nabi Muhammad, biadihi ing dalam kekuasaane, ing dalam genggamane Allah. Walladzi demi zat nafsu Muhammadin utawi jiwane Kanjeng Nabi Muhammad biadihi ing dalam kekuasaan Allah,
iku la khulufu fammis shaimi yekti ababe cangkeme wong kang puasa iku atyabu luwih wangi indallahi munggo Allah yaumal kiamati ing dalam dina kiamat min rihil miski tinimbang saking mambuwe minyak atau mambuwe parfum misik. Katakanlah pada orang yang mengajak ngomong kotor, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Demi zat jiwanya Kanjeng Nabi Muhammad yang berada pada kekuasaannya Allah, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa mau nurut Allah, di sisi Allah, di samping Allah, itu lebih wangi di hari kiamat nanti daripada wanginya parfum misik. Kalau zaman dulu parfum misik itu adalah parfum yang paling mahal dan parfum yang paling enak baunya. Kalau sekarang yang namanya parfum misik itu biasanya apa? Minyak wanginya orang Jumatan. Kalau sekarang apa? Parfum yang paling mahal, parfum yang paling enak ya. Bisa Bulgari, bisa Kenzo, bisa Gucci, ya pokoknya parfum yang paling enak lah. Itu kalah dengan bau mulutnya orang yang berpuasa. Itu. Tetapi ada hal-hal yang biasanya membuat orang lain yang segan. Ya kita boleh khawatir mengganggu, kita sikat gigi, tetapi tidak perlu pakai pasta gigi. Kalau pakai pasta gigi, karena pasta gigi zaman sekarang itu sudah ada rasanya, ada sir-sirnya, meskipun tidak ditelan, meskipun melakukannya sebelum zawal, masih pagi atau setelah zawal, itu tetap hukumnya makruh. Jadi kalau misalnya sudah subuh atau sudah siang, kalau belum sikat gigi, lupa, ya sikat gigi boleh, tetapi tidak perlu menggunakan pasta gigi. Ya jangan khawatir tadi, bau mulutnya orang yang berpuasa wangi sekali. Padahal di dunia, ini hari kiamat nanti ya, di dunia wangi apa wangi? Waliswaimilan ikut tetap kedua kang puasa farhatani utawi kebahagiaan loro ya frahuma kang ngerasa akan bunga sapa soim ing farhatani. Kemudian akan diangkat derajatnya orang yang berpuasa adalah orang yang berpuasa akan menerima dua kebahagiaan. Satu kebahagiaan idza aftara ing dalam nalikane buka sapa soim fariha maka bunga sapa soim bi fitrihi kelawan sebab bunga kelawan sebab buka ya soim. Satu ketika berbuka puasa, disitulah kita menerima kebahagiaan. Makanya saking bahagianya jangan lupa minum dan makannya jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Kemudian saking senengnya tung deng kemudian glogok. Nah, ya kebahagiaannya sekilas sekali. Coba dirasakan, diresapi. 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk, berhenti itu. Wa idza laqiya lan indalem nalikane tetemu sapa soim robbahu ing pangeran soim fariha maka bunga sapa soim bisomi kelawan sebab puasa soim. Dan yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala maka besok akan bahagia sekali dengan sebab puasanya insyaallah. Jadi jangan khawatir akan mendapatkan kebahagiaan. Selain kita bahagia saat berbuka puasa, juga besok bertemu Allah Subhanahu wa taala kita akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Wa anhu lan din cerita akseng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis lain dikatakan orang yang berpuasa akan diangkat derajatnya, yaitu kullu amal ibni adam yudha'af. Setiap amal perbuatannya manusia yang baik itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu utai kebagusan siji iku asyaru amsalihha den dikelakan 10 piro-piro padane hasanah ila sab'i mi'atin maring pitungat ila sab'i mi'ati dhi'afin maring 700 tikelan. Mulai dari satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Itulah bahwa puasa adalah termasuk amal perbuatan baik. Pasti
Kalau puasa kita betul-betul dilakukan dengan sebaik-baiknya, akan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Illa shauma, kecuali qala Allah azza wa jalla illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kecuali puasa. Ini yang membedakannya puasa. Karena puasa adalah untukku, milikku, dan sayalah yang akan menanggungnya. Dia atau seorang hamba meninggalkan keinginannya, meninggalkan makan dan minum karenaku. Coba kalau bukan karena perintah Allah, Masya Allah. Pernah tidak puasa, tidak makan dan minum dari pagi sampai sore, bukan karena puasa. Nah, kalau puasa kan ini makanya yang membedakan bahwa puasa adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah memang betul-betul karena Allah dan karena percaya kepada Allah. Masya Allah ya. Ya memang sih puasa itu tidak hanya orang Islam. Saya pernah mendengar ceritanya orang Kristen, orang Hindu, itu ada ritual-ritual puasa, tetapi tidak sama bulannya. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupanya dawu, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Inna fil jannati teman saatun iku tetap ing dalam surga baban ana lawang yuqalu dan ucapakan lahu kedua shaim ar-rayana, rupane pintu royan. Yadkhulu manjing minhu saking royan sapa aswaimuna pira-pira kang puasa yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat. Kata Kanjeng Nabi bahwa di surga nanti ada pintu yang namanya pintu royan. Disitulah di hari kiamat nanti orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu royan. Jadi ada pintu khusus yang dimasuki oleh orang-orang puasa. La yadkhulu orang manjing mahum sertane shaimun sapa ahadun wong siji ghairuhum kang salene shaimun. Tidak ada orang yang bisa masuk di pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa. Sampai kemudian orang puasa yang paling akhir masuk baru terkunci. Jadi hanya khusus untuk orang yang berpuasa, masuknya dari pintu royan. Betapa Allah mengistimewakan derajatnya bagi orang yang berpuasa. Wa qala alaihi salam, di dalam dawuh yang lain Kanjeng Nabi dawuh, innas shaima temen satune wong kang puasa iku tusolli pada ndonga alaihi ing atase shaim sapa al malaikatu pira-pira malaikat idza ukila ing dalem nalikane den sugui mangan sapa wong indahu sapa shaim indahu ing dalem sandinge shaim hatta ifrahu sehingga rampung sapa man ya. Bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa saat memberikan makan kepada orang lain sampai memberikan makan pada orang yang berpuasa juga sampai kemudian selesai para malaikat mendoakannya. Nah, ini berarti seruan atau anjuran bahwa memberikan makan kepada orang yang berpuasa juga pahalanya besar. Di situ para malaikat ikut mendoakan. Amma taftihu abwabil jannati fa ibaratun an takfirit ta'at al mujibati li fati abwabil jinan. Tadi ada ungkapan dalam dawuhnya Kanjeng Nabi bahwa ketika bulan Ramadan datang maka akan dibuka pintu surga. Apa sih yang dimaksud dengan dibukanya pintu surga? Fa ibaratun an takfirit ta'at adalah ungkapan bahwa orang yang berpuasa memiliki kesempatan banyak melakukan amal-amal taat kepada Allah. Dari pagi yang biasanya, apalagi kaum ibu ya, inilah kelebihannya bahwa bulan puasa sedikit atau ada jeda waktu tidak menyiapkan sarapan suami dan keluarganya. Nah, disitulah kesempatan
memperbanyak amal-amal kebaktian kepada Allah. Al-mujibati li fati abwabil jannah, sehingga membuka pintu surga. Ketika diberi kesempatan melakukan kebaktian-kebaktian, di situ menjadikan dibukanya pintu surga. Karena kita tidak makan dan minum, maka kita diberi kesempatan banyak-banyak melakukan amal perbuatan baik, banyak-banyak melakukan ibadah. Sholat duha yang biasanya hanya 2 rakaat bisa 11 rakaat. Deres Al-Quran biasanya hanya 1 juz bisa 2 juz. Atau apa lagi. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa pun ibadah ya. Asalkan tidurnya jangan mulai dari subuh sampai kemudian menjelang asar. Itu sih ya nggak dapat apa-apa. Wa taghliqu abwabin nari utawi dan kunci pintu-pintu neraka. Lalu kemudian bulan Ramadan akan ditutupnya pintu neraka. Iku ibarat ankillatil ma'asi, saking setitike lakoni kemaksiatan al-mujibati kang naring li ighlaqi abwabin nirani, karena dan kunci piro-piro pintu neraka. Ditutupnya, dikuncinya pintu neraka itu sebagai ungkapan dari sedikitnya melakukan kemaksiatan yang menjadikan tertutupnya pintu neraka. Karena tidak makan dan tidak minum, sehingga akan menarik untuk sedikit melakukan kemaksiatan. Kalau sedikit melakukan kemaksiatannya berarti akan terkuncinya pintu neraka. Ya tentunya maksiat-maksiat kecil ya. Maksiat apa saja sih ini? Wa tasdifu syayatin utawi dan belenggune pira-pira setan iku ibaratun ungkapan aning kita iwaswati saking dan putuse godaane syayatin aniswa imina saking pira-pira wong kang puasa li annahum karena teman saatuhune syayatin iku layat mauna ora bisa ngarep-ngarep sapa syayatin fi ijabatin ing dalem den sembadani den kabulkane syayatin ilal ma'asi maring pira-pira kemaksiatan. Kemudian bulan Ramadan akan dibelenggunya para setan. Apa sih yang dimaksud dicancang atau dibelenggunya, diikatnya para setan adalah karena terputusnya godaan setan kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Ya karena setan merasa putus asa, tidak dipenuhi ajakan-ajakannya. Ya gampangannya kalau orang yang berpuasa itu kan tidak makan dan tidak minum, sehingga sedikit agak lemes, sehingga sedikit ya tidak makan dan tidak minum lah, tidak tertarik untuk melakukan kemaksiatan ya. Wa amma takfirul khati'at anapun utawi dan lebure piro-piro kesalahan keluputan iku falidzalika mangka karena are mongkono-mongkono mazkur likaulihi karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupanya dawuh Ramadhanu utawi tekai wulan Ramadan ila Ramadan maring wulan Ramadan kang wene iku mukaffiratuma den lebure piro-piro dosa bainahunna ing dalam antane Ramadhanu ila Ramadan. Kanjeng Nabi dawuh bahwa selain diangkatnya derajat bagi orang yang berpuasa, juga dihapusnya kesalahan-kesalahan. Di sini Kanjeng Nabi dawuh bahwa datangnya bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang lainnya, berarti bulan Ramadan yang lalu ke Ramadan ini, itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan di antara Ramadan. Idza jatanabda ing dalam nalikane ngedohi sapa sira al-kaba'ira ing pira-pira dosa gede. Ketika kamu menjauhi dosa-dosa besar. Nah, disitulah keutamaannya Ramadan, bahwa
akan dihapus dosa kecil yang dilakukan dari Ramadan yang lalu ke Ramadan yang berikutnya. Wa qaulu alaihi salam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam dawuh lain Kanjeng Nabi dawuh, siapa saja yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan karena mencari ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Wa amma kasru syahwati anapun utawi terkekangnya piro-piro syahwat iku fa inna ju'a karena teman saatuhune lapar wal dhama'alan haus iku yuksironi bisa mecah apa ju' wal dhama syahwatal ma'asi ing keinginane piro-piro kemaksiatan. Keutamanya puasa juga dapat menahan syahwat, menahan keinginan-keinginan. Wa kadzalika sahha anhu alaihissalam annahu qala, juga di dalam hadis dikatakan, ya ma'asyarus syabab, hai golongane wong-wong kang nom, man utawi sapane iku istadhaa mampu sapa man mingkum saking sira kabeh alba'ata ing biaya nikah falyatazawwad maka becik nikah sapa man. Wahai para jombloan jomblowati, siapa saja yang mampu nikah, biaya nikah, maka hendaklah menikahlah. Fa innahu karena temen saatu nikah iku aghaddu luwih ngremaken lil basari maring peningal, karena sesungguhnya nikah adalah lebih bisa menutup penglihatan. Ini tentunya penglihatan hati ya. Maksudnya tidak mudah berpikiran ke sana kemari. Wa asanu lan luwih jaga lil faraji maring faraji. Wa man utawi sapane wa iku lam yastati ora mampu sapa man fa'alihi maka wajib ing atase man bisaumi kelawan puasa. Dan siapa saja yang tidak mampu melakukan pernikahan, maksudnya menikah, maka hendaklah berpuasa. Nah, ini seruan bagi jombloan jomblowati kalau tidak mampu atau kalau masih jomblo apalagi belum ada yang lirik, maka perbanyaklah untuk melakukan puasa. Kalau kalian santri-santri putri sudah antri di luar sana, maka tenang saja. Fa inna karatan saatune saum lahu kedua man iku wijaun obat. Kenapa? Ya karena puasa itu obat. Wa amma tawfirud ta'at anapun utawi ngakehaken. Tadi diantaranya keutamanya berpuasa ada memperbanyak amal perbuatan baik. Iku fa innahu iku fali annahu karena temen satune shaim iku tadzakkara eling sapa shaim ju'a ahlin nari ing lapare ahli neraka wa dhama'ahum melan hausi ahlin nar. Fahasahu maka gegerei maka menarik menyerukan apa tadzakur ing man apa zalika mangkono tadzakkar ju'a ahlin nar ala taktsir taati ing atase ngakiaken pira-pira amal taat lian jua biha minan nar. Karena kenapa bisa dapat memperbanyak melakukan amal-amal taat? Karena saat kita berpuasa akan ingat laparnya ahli neraka dan hausnya ahli neraka, sehingga menarik untuk memperbanyak melakukan ibadah-ibadah ketaatan. Oh, ketinggalan tadi ya. Wa amma taksirus shadaqat ya. Wa amma taksirus shadaqat anapun utawi ngakeaken pira-pira sedekah iku fali anna shaima maka karena teman sautune wong kang puasa iku idza jaa ing dalam nalikane lapar sapa shaim tadzakkara maka eling sapa shaim ing perkara ing dalam saring shaim minal ju'i saking lapar. Fahathahu dzalika ala it'amil ja'i'. Juga berpuasa dapat memperbanyak sedekah. Karena orang berpuasa ketika dia lapar maka akan ingat kepada orang-orang lain yang sama-sama lapar. Masya Allah, orang fakir miskin
begini rasanya, susah rasanya tidak makan dan tidak minum. Maka kemudian akan menarik kita untuk melakukan sedekah. Ya inilah perbedaannya puasa dengan sholat. Kalau sholat mencegah kemungkaran, kalau puasa akan menarik untuk peduli. Jadi ya misalnya santri ya berarti saling bersedekah, saling memberikan sedikit jajanan, sedikit makanan. Kalau kita semua yang sudah berumah tangga ya sedekah semampunya lah. Saling berbagi, saling apa? Kalau bahasa Cirebon saling irim-iriman gitu ya. Terutama kepada orang-orang yang secara kemampuan agak kurang, insya Allah mereka akan merasakan atau akan mengucapkan terima kasih, meskipun kadang tidak dengan mengucapkan terima kasih, tapi di dalam hatinya akan merasakan bersyukur sekali. Selanjutnya wa amma syukru alimil khafiyat, anapun utawi syukure wong kang ngerti pira-pira perkara samar. Berpuasa juga dapat menarik bersyukurnya orang yang mengerti tentang hal-hal yang samar. Karena ada orang yang berpuasa tidak ngerti, ya pokoknya puasa saja. Tidak merasakan apa-apa. Embu bae. Tapi bagi orang-orang alimil khafiyat, orang-orang yang mengerti hal-hal yang samar, hal-hal yang tidak tampak, idza syoma arafa ni'matallahi, akan mengetahui tentang nikmatnya Allah fis syibai warayyi, ketika kenyang dan ketika seger. Ketika kenyang makan, dan ketika seger fresh minum. Masya Allah, betul-betul merasakan iya ya. Makanya kalau orang berpuasa biasanya apa? Yang dalam hari-hari biasa kita melihat sirup marjan, sirup ABC atau apa? Teh botol biasa saja. Kalau bulan puasa itu ada suara kerucuk saja, atau ada gambar teh botol saja, ya Allah, kok beda ya? Nah itulah. Atau apalagi sekarang di medsos itu ada gambar coro tampak seperti korma. Ada gambar karet gelang seperti mie. Emang coro bisa persis kayak korma ya. Apalagi ada tulisan empal gentong, itu udah beda. Tidak berpuasa saja ketika ada tulisan empal gentong terbaca itu tanda-tandanya lapar. Kalau kenyang itu ada tulisan gitu biasa saja. Nah itulah. Hanya bagi orang-orang alimil khafiyat akan bersyukur, Masya Allah nikmatnya ya makan dan minum. Fa innan ni'ama karena temen saatuhune kenikmatan iku la yu'rafu ora bisa denuri apa mikdaru kira-kirane ni'am illa bifaqdiha angin kelawan langkane ni'am. Karena kenikmatan itu tidak bisa diketahui kadarnya kecuali tidak ada. Ya, seperti kita misalnya sekarang karena tidak makan dan minum, ya Allah iya nikmat pisan gitu ya. Nah, apalagi sekarang bulan puasa sekarang berbeda dengan bulan puasa yang sebelumnya ya. Kita bisa kesana kemari memberi atau membeli, mencari takjilan atau jalan-jalan. Sekarang kita banyak ngempet, banyak menahan, tidak hanya sekedar makan dan minum, tetapi menahan dari jalan-jalan. Dipaksa jalan-jalan juga nggak enak sih. Ada sesuatu yang tidak nyaman. Masya Allah. Ya banyak sekali hal-hal yang harus atau tidak kita tahan ya dari puasa-puasa sebelumnya. Jadi puasanya double. Makanya banyak juga kita berdoa dalam bulan puasa ini, semoga virus corona, virus COVID ini segera berlalu. Karena menurut pakar-pakar kesehatan ada yang mengatakan nanti September
amannya, ada yang nanti Oktober, ada yang nanti awal tahun. Masya Allah, ternyata kita menangi wabah ya, tidak hanya orang-orang zaman dulu. Cuman wabahnya sekarang tidak tampak. Kalau zaman dulu ada wabah apa? Penyakit cacar. Kan tampak menjijikannya. Kalau kita sekarang virus tidak tampak. Jadi harus betul-betul memiliki kesadaran yang penuh. Wa ammal inzijaru anapun utawi dan cegah an khawadiril ma'asi saking unek-unek, saking pikiran pira-pira kemaksiatan, wal mukhalafatilan pira-pira penyimpangan. Yang terakhir adalah berpuasa dapat mencegah dari pikiran-pikiran buruk melakukan kemaksiatan dan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ighfali anna nafsa karena teman saatune jiwa idza syabi'at indal malikane wareg apa nafsa awak ya tomihat mangka ambisi apa nafsa ilal ma'asi maring pira-pira kemaksiatan. Karena tubuh manusia ketika kenyang itu akan berambisi melakukan kemaksiatan. Wa tasyawwafat lan berkeinginan apa nafsa ilal mukhalafat maring pira-pira penyimpangan dan akan berkeinginan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Wa idza ja'at lan ing dalam nalikane lapar apa nafsa wa dhami'at lan haus apa nafsa tasyawwafat mangka berkeinginan apa nafsa ilal mat'umat maring pira-pira panganan wal masyrubat lan pira-pira inuman. Ketika lapar dan haus akan menginginkan makanan dan minuman. Sedangkan watumuhun nafsi utawi kepengenane atau utawi ambisi jiwa iku ilal munajat maring pira-pira bebisik wastighaliha lan ketungkule nafas biha kelawan munajat iku khairun luwih bagus minta syawfi hatini mang saking keinginane nafas ilal ma'asi maring pira-pira kemaksiatan wazalati lan pira-pira perkara kang mlesetaken. Sedangkan ambisi jiwa atau keinginan jiwa, kalau keinginan diri tidak makan dan tidak minum, itu paling pengennya makan dan minum. Tapi kalau keinginan jiwa itu selalu ingin bermunajat, sedangkan sibuknya jiwa bermunajat itu lebih baik daripada keinginan-keinginan melakukan kemaksiatan. Begini urut-urutannya, kalau orang kenyang, baik itu tidak haus dan tidak makan, itu akan menarik melakukan kemaksiatan. Sementara kalau orang yang berpuasa, itu kepengennya makan dan minum. Kalau jiwa itu kepenginannya bermunajat. Sedangkan keinginan jiwa, keinginan bermunajat dan menyibukkan diri untuk bermunajat itu lebih baik daripada keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Berarti keinginan makan dan minum tadi. Paham ya? Kalau makan dan minum mudah untuk menarik kemaksiatan, mudah untuk melakukan kemaksiatan. Kalau tidak makan dan minum, palingan hanya pengen segera makan dan segera minum, pengen segera datang waktu maghrib. Tetapi kalau jiwa kemudian sudah tidak ingin, karena tidak makan dan minum, inginnya bermunajat. Makanya melakukan puasa, sehingga pengen makan dan minum pasti datang, tetapi bermunajat tidak sama dengan orang yang bisa makan, dengan yang tidak berpuasa. Jadi memang
bisa menarik untuk melakukan peribadatan-peribadatan yang banyak itu dengan berpuasa. Wali suami lan ikut kedua puasa bahwa itu utai pira-pira faedah katsiratun kang akeh ukhoru kang ngene. Untuk puasa ada faedah yang lain lagi, seperti hanya kasihatil adhani, kayak sehatnya jiwa, wasalamatil abdani lan selamatnya pira-pira awak. Maka jalan teman-teman wis teka opo dawu fi hadithi sumu tashihu. Termasuk kelebihan dan keutamanya berpuasa adalah sehatnya jiwa dan selamatnya dan sehatnya tubuh. Dalam hadis dikatakan berpuasalah maka akan sehat. Jiwanya jadi bening, bersih, mudah untuk melakukan kebaikan, mudah melakukan amal-amal soleh, mudah untuk peduli, mudah untuk melakukan membaca Al-Quran, melakukan sholat, melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Juga tubuhnya menjadi sehat, terutama bagi orang yang punya penyakit lambung. Itu jadi istirahat. Lambung itu kan begitu ya, bisa menjadikan berhenti dari bekerjanya lambung. Kalau makan kan berarti kan muter terus gitu ya. Nah kalau kemudian tidak makan kan beristirahat, maka otomatis leren jadi bersih, jadi sehat. Makanya kalau bulan puasa itu jarang orang yang sakit. Baru setelahnya hari raya ada yang sakit, ya ada yang tetap hati-hati hari raya tetap sehat. Kalau tidak hati-hati kadang-kadang tidak sakit. Maksudnya kadang-kadang sakit nih. Kemudian dalam hadis saya dikatakan man faddara sha'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi ayang kuswa min ajri sha'imi. Di depan tadi ada ya. Bahwa orang yang memberikan makanan pada orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Faman fattara sittatan wa thalathina sha'iman fi kulli sanah faka'annama shoma ad-dahr. Siapa saja yang memberikan makan pada 36 orang yang berpuasa setiap tahunnya, maka seperti puasa sepanjang tahun. Wa man katsara bi fitri sha'imina ala hadhin niyah kataballahu shoma usurin wa duhurin. Wa min syarafihi anna man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya termasuk di hari puasa, di bulan puasa, di bulan Ramadan kita juga memperbanyak melakukan peribadatan baik itu di waktu siang maupun waktu malam ya. Biasanya kita mudah melakukan kebaktian-kebaktian, deras Al-Qur'an, berzikir itu di waktu malam. Kalau siang itu saatnya orang-orang bekerja. Ada yang mencari nafkah, ada yang ya pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan di siang hari, kasab gitu ya. Kalau puasa Ramadan berbedanya dengan puasa sunnah, kita bisa melakukan sholat tarawih, bisa melakukan tadarusan. Meskipun tahun sekarang tarawih dan tadarus di rumah saja. Nah, masuk hikmahnya di rumah saja ya, berarti semakin mendekatkan kita dengan anggota keluarga. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dulu membaca doa apa? Selesai belajar, selesai majlis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca doa tibil peluk dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur
sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.